ingin memuji-Mu. Seluruh alam semesta tunduk kepada-Mu. Terima kasih, Engkaulah Raja yang mulia, Engkau yang agung, Engkau yang ditinggikan. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan, kami yang ada di tempat ini Tuhan, merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tidak biasa ya Tuhan, tapi mengalami yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Salam, salam sejahtera buat kita semua, buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Doa saya, Bapak Ibu semua, Saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali dengar-dengaran firman Tuhan. Saya akan bacakan dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saya akan ulangi ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ada ungkapan yang mengatakan, jikalau kita gagal membuat perencanaan, maka sebenarnya kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Saya ulangi, ada ungkapan yang mengatakan, jikalau kita gagal membuat perencanaan, maka sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, membuat perencanaan adalah hal yang penting. Untuk apa yang akan kita lakukan, untuk apa yang akan kita kerjakan, yang kita rencanakan dalam banyak hal. Mungkin berkaitan dengan usaha, dengan studi, dengan kehidupan rumah tangga, butuh yang namanya perencanaan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mengendaki apapun yang kita rencanakan harus melibatkan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-15, di sini firman Tuhan mengatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup
dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menghendaki bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, apapun yang kita rancangkan dan rencanakan dalam hidup kita, Tuhan menghendaki supaya kita melibatkan Dia. Supaya kita melibatkan Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap rancangan kita? Dalam setiap rencana kita, mengapa kita harus melibatkan Tuhan? Jawaban yang pertama adalah karena kita tidak tahu terhadap apa yang terjadi di depan kita. Kita buta terhadap masa depan kita. Di sini firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. 1 tahun ke depan, 1 bulan ke depan, 1 minggu ke depan, bahkan 1 jam atau 1 menit ke depan. Kita tidak tahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini sampai hari ini sedang menghadapi yang namanya pandemi, wabah corona. Tidak ada satupun orang yang tahu kalau di tahun 2020 dunia menghadapi yang namanya wabah ini. Sehingga tidak ada satu persiapan buat menghadapi ini semua. Bahkan bukan hanya wabah. Ada banyak bencana-bencana lain yang melanda dunia ini. Bahkan negara kita Indonesia juga baru mengalami bencana. Ada gempa, ada banjir, ada longsor, dan semuanya. Saudara-saudara kita yang mengalami musibah ini, yang mengalami dampak musibah ini, dan banyak sekali yang kehilangan harta benda bahkan nyawa. Mereka semua tidak tahu apa yang akan terjadi di depan mereka. Tidak ada satupun yang tahu. Jadi kita memang buta terhadap masa depan kita. Alkitab menggambarkan di sini, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita penuh dengan keterbatasan. Bahkan digambarkan hidup kita itu seperti uap. Kalau kita rebus air, uap keluar hanya sebentar, kemudian lenyap. Itulah hidup manusia. Kita penuh dengan keterbatasan. Kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi di depan kita. Ada banyak rancangan-rencana yang negara-negara di mungkin tahun 2019 mau dikerjakan di tahun 2020. Termasuk mungkin kita, keluarga, usahawan, para tokoh-tokoh punya rancangan macam-macam. Tapi karena wabah melanda, maka rencana itu menjadi buyar. Demikian juga mungkin secara pribadi kita punya banyak rencana. Tapi karena suatu hal, rancangan itu akhirnya gagal. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita buta terhadap masa depan kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam rancangan kita? Di sini dikatakan, ya, ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah.
pada zaman itu ada banyak orang merencanakan usaha, merencanakan bisnis seperti yang dikatakan di dalam ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Jadi para bisnismen di sini punya rencana untuk membangun sebuah usaha dalam sebuah kota. Dalam bayangan itu ada keuntungan yang berlipat kali ganda, tapi sayang tidak melibatkan Tuhan. Nah, kalau tidak melibatkan Tuhan, ternyata Tuhan mengatakan, kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Ternyata itu adalah sebuah kesombongan. Kalau kita merencanakan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan adalah sebuah kesombongan. Seolah-olah kita yang mengendalikan masa depan dan masa depan ada dalam genggaman kita. Itu adalah kecongkakan. Itu adalah kesombongan. Padahal seperti firman Tuhan tadi katakan, hidup kita itu seperti uap. Kita penuh dengan keterbatasan. Tapi Tuhanlah yang maha tidak terbatas. Jadi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita nganggap diri kita mungkin seperti Tuhan. Nganggap kita punya masa depan, bahkan pemegang masa depan. Makanya Alkitab katakan bahwa itu adalah sebuah kesombongan, arogan, kecongkakan. Jadi hal yang kedua, kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, itu adalah kesombongan, kecongkakan. Yang ketiga, kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Di dalam Amsal, di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa ada banyak rancangan di dalam hati manusia. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ada banyak rancangan dalam hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya apa? Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena ternyata keputusan terakhir itu ada di tangan Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhanlah yang memutuskan. Jadi lebih baik dari awal, ketika kita membuat perencanaan, ketika kita merancangkan sesuatu, lebih baik kita libatkan Tuhan. Biarkan rencana kita serahkan kepada Tuhan, atau lebih baik rancangan Tuhan yang kita kerjakan. Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Kita punya rencana. Tapi biarlah perencanaan kita serahkan kepada Tuhan. Dan lebih baik lagi kalau rancangan-rencana Tuhan itu yang kita kerjakan. Bagian kita dalam melakukan apa yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita? Yang pertama, kita tidak tahu akan apa yang terjadi di depan kita. Kita buta terhadap masa depan kita sendiri. Yang kedua adalah sebuah kesombongan kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Yang ketiga bahwa kita bisa merencanakan, tapi keputusan terakhir ada pada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita akan siapkan roti dan anggur hari ini. Sebagaimana yang dikatakan Alkitab, bahwa tubuh ini, roti ini adalah menggambarkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Kristus yang tercabik-cabik, tubuh Kristus yang dilukai, dianiaya sedemikian rupa, hanya untuk menyelamatkan dan menebus hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Darah Kristus yang suci, yang tidak ternoda, tidak beraib, telah dicurahkan buat setiap mereka yang beriman kepadanya, termasuk kepada kita. Sehingga kita yang penuh dengan noda, penuh dengan dosa, penuh dengan celah, melalui iman kita kepada Kristus, darah Kristus menyucikan hidup kita, membersihkan kita, menguduskan kita, sehingga status kita diubah dari orang berdosa menjadi orang yang dikuduskan oleh darah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukankah cawan yang atasnya kita boleh bersyukur adalah merupakan persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai dengan saat ini. Dan sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah anugerah dan berkat-Mu pun Engkau terus nyatakan dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Engkau campur tangan buat setiap kehidupan keluarganya, masa depannya, usahanya, pekerjaannya. Tuhan campur tangan dan Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami yang sedang menghadapi wabah. Tuhan terus beri kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan kepada para petinggi negeri ini dalam mengatasi itu semua. Dan ajarlah kami rakyat Indonesia ini untuk berpartisipasi, untuk bersama-sama boleh mengatasi wabah ini supaya segera berakhir. Kami mentaati setiap protokol kesehatan yang diputuskan, yang diwajibkan bagi setiap kami, sehingga wabah ini boleh segera pergi, boleh segera lenyap dari bumi Indonesia, bahkan dari bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala puja-puji syukur hormat bagi-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah saat ini terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih rahmat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, perlindungan, berkat yang melimpah dari Roh Kudus, senantiasa dinyatakan dan dicurahkan atas kehidupanmu secara pribadi, atas keluargamu, anak-anakmu, sanak saudaramu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, masa depanmu. Mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.